yakinlah bahwa kita semua akan dihisab di hadapan Allah. Sekecil apapun amal akan dihisab, akan dihitung. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, polis berintegriti, peniaga yang berintegriti, ustaz yang berintegriti, muslimat yang berintegriti, maka sadarlah bahwa segala perbuatan kita sebesar tapak kaki semut hitam, sebesar biji sawi, akan dihitung, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai masanya nanti, sekarang orang boleh lupa, sampai masanya mungkin hari ini manusia mungkin tak ingat, tapi ada masanya Abdul Somad akan dihisab semua tazkirah-tazkirahnya. Engkau ajak orang bersedekah, apakah kau sudah bersedekah Abdul Somad? Engkau ajak orang solat duha, kau sendiri apakah sudah solat duha Abdul Somad? Engkau ajak orang tahajud malam, kau sendiri apa tahajud atau tidak? Solat tahajud sunat, solat duha sunat. Tapi yang mengajak orang lain, mestilah dia lebih dulu mengamalkan. Hisabnya ustaz lebih kuat daripada hisabnya orang yang biasa. Hisab yang akan diperhitungkan dari setiap ucapan, dari setiap perbuatan, dari setiap amal, maka tak sama antara satu dengan yang lain. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW salat sampai bengkak kakinya. Afala akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa dia lebih dulu melakukan, baru dia mengajak. Itu hisabnya seorang nabi, hisabnya seorang ulama, pewaris para nabi. Maka bagaimana hisabnya seorang doktor medikal, bagaimana hisabnya seorang polis, bagaimana hisabnya seorang peniaga, bagaimana hisabnya seorang lawyer. Masing-masing kita nanti akan ditanya. Ini hanyalah jalan semuanya. Lawyer jalan, ustaz jalan, menjadi orang yang berkuasa adalah jalan. Tapi yang dicari dengan jalan itu station last, yang terakhir, yang finish dari perjalanan ini adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah bila kita semuanya berawal dari yang baik, startnya baik, ujungnya pun insyaAllah akan baik juga. Saya mendapat kabar berita bahwa hari ini bila ada orang ingin menjadi polis di Raja Malaysia, maka dia mesti boleh membaca Al-Quran, boleh menghafal surah-surah pendek, boleh melaksanakan. Bila dia tidak boleh, maka dia tidak akan mungkin mendapatkan kelulusan, dia tidak akan mungkin sukses dalam. Artinya apa? Dari awal sudah ditanamkan integriti, dari awal sudah ditanamkan agama. Tidak ada yang boleh menjadikan orang merasa diawasi oleh Tuhan, oleh Allah, kecuali agama. Karena sejahat-jahatnya dia pasti akan balik ke pangkal jalan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada dosa kepada manusia, ada dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah, insya Allah salat sunat 2 rakaat, usalli sunata taubat rakaataini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, selepas itu beristighfar, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di multazam meratap sampai basah kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf. Nabi Muhammad SAW, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, apa kata Nabi? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau mahu aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah. Maka Nabi pada hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Hari Isnin Nabi meninggal dunia, Rabu dia naik ke atas mimbar. Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin, 5 hari sebelum meninggal, Nabi sudah naik ke atas mimbar dan bertanya, man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang dulu belakangnya pernah aku cambuk, manakala aku akan mencambuk kuda, mencambuk unta, rupanya dia ada di balik kuda itu. Lalu kemudian ujung cambuk itu kena ke pundaknya dan dia sakit hati. Tapi dia tidak membalas kerana takut, kerana segan, sebab aku Nabi. Hari ini aku meminta, siapa yang mau membalas, balaslah, kata Nabi.
Hari Rabu Nabi mengadakan itu, semua sahabat diam. Selepas itu apa kata Nabi? Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah harga dirinya aku caci maki, kata-kataku menyinggung perasaannya, lalu kemudian dia marah karena harga dirinya sudah terkena, lalu kemudian dia ingin membalas, hadza sadri, ini dada Muhammad SAW, falyastaqid minhu, silakan balas. Hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Zahir batin, zahir pundak yang kena cambuk, balas. Sahabat Nabi diam. Batin, hati, siapa yang batinnya tersakiti, tersinggung, siapa yang ingin balas? Sahabat Nabi terdiam. Selepas itu Nabi bertanya, siapa di antara kamu yang pernah aku pinjam uangnya lalu kemudian belum aku bayar? Maka saat itu berdiri seorang lelaki. Apa kata dia? Inna alaika inna laka alayya thalatha darahim, sesungguhnya engkau pernah meminjam 3 dirham. Uang zaman Nabi emas dinar, yang perak dirham. Engkau pernah meminjam 3 dirham ya Muhammad, dan sampai hari ini belum berbalas. Maka apa kata Nabi kepada Fadl? Di bawah mimbar ada sahabat Nabi namanya Fadl bin Abbas, saudara kandung Abdullah bin Abbas. Idfa ya Fadl, wahai Fadl, sila bayar. Nabi SAW yang bersih dari silap salah dan dosa tetap juga meminta balas, apatah lagi kita manusia yang bergelimang silap salah dan dosa. Oleh sebab itu, menjadi apapun, menjadi siapapun kita, tetap ada silap dan salah dan dosa. Al-insan, manusia, makanul khata' wan nisyan, tempatnya silap, tempatnya lupa, tempatnya salah, tempatnya khilaf. Oleh sebab itu jangan lupa meminta maaf kalau silap dan salah. Saya sendiri pun, Abdul Somad, kalau banyak tazkirah selepas khutbah, dalam tausiah, selalu di akhir itu saya katakan, bila kata-kata saya banyak menyinggung perasaan tak berkenan di hati tuan dan puan muslimin muslimat, maukah bapak ibu tuan sekalian memaafkan silap salah? Kemudian jamaah mengatakan mau, kata dia. Daripada saya cari mereka nanti di padang mahsyar, lebih baiklah saya minta maaf kepada mereka di Bukit Aman. InsyaAllah aman pula kita nanti di akhirat, insyaAllah. Amin. Jangan pernah malu merasa salah, kerana malu di dunia hanya berhadapan sekejap saja, tapi malu di akhirat berapa lama kehidupan di akhirat. Di dunia ini kalaupun kita malu 10-20 tahun, selepas itu malu kita akan hilang karena kita mati. Tapi di akhirat kita tidak akan mati. Akhirat tak ada matinya lagi, karena mati hanya di dunia saja. Di akhirat kekal abadi, kekal abadi di surga, khalidina fiha abada, atau kekal abadi pula di neraka. Waquduhan nas wal hijarah, menjadi bahan bakarnya api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka itu 2. Nas, manusia, hijarah, batu-batu. Ada manusia yang kekal abadi dalam neraka kerana dia akan menjadi kayu-kayunya neraka. Na'udzubillah. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini yang ketiga. Jangan sampai kita aniaya orang. Jangan bangga dengan solat tahajud kita 8 rakaat dengan witir 3 rakaat 11 rakaat. Jangan sombong. Lepas maghrib ke isya kita baca 1 juzuk 1 bulan khatam sekali, 1 tahun khatam 12 kali. Karena kata Nabi SAW, ada orang-orang ya'ti yaumal qiyamah, nanti dia akan datang menghadap Allah pada hari kiamat bisolatin, solatnya banyak, solat tarawih, solat doa, solat witir, solat qabliyah, solat ba'diyah, solat awabin, solat isyraq, wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekahnya banyak, wa hajjin, haji umroh ke Makkah tiap tahun. Tapi ternyata qad syatama hadza, lidahnya kasar mencaci maki orang. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang, pernah membunuh orang. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta orang dengan cara batil. Akhirnya bagaimana? Ukhidzat hasanatuhu, diambil salatnya, diberikan pada orang yang dia aniaya, diambil hajinya, diberikan pada orang yang pernah dia zalimi, sampai akhirnya amal-amalnya itu habis semua. Salatnya habis, puasanya habis, hajinya habis, hilang. Lalu bagaimana? Ukhizat khatayahum, diambil dosa orang yang dia aniaya, thumma turihat ilahi, dicampakkan kepada dia, thumma turihat finnar. Selepas itu dia pun akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena tidak sholat, masuk neraka bukan karena tidak berzakat, masuk neraka bukan karena haji,
tapi masuk neraka karena zalim kepada orang lain. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim itu akan menjadi kegelapan, gelap pada hari kiamat. Di dunia ini ada juga orang yang gelap tak dapat membezakan mana depan, mana belakang, mana bengkok, mana lurus, mana hak, mana batil. Tapi di akhirat ada orang yang gelap. Siapa itu orang yang merasakan kegelapan? Karena perbuatan zalim. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari perbuatan aniaya dan zalim ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.